Oke, balik lagi channel gua, channel yang random, kadang ngupload apa, kadang ngupload apa ya. Get it when I get back. Jadi di video kali ini mungkin videonya bakal kayak gini aja, karena gue pengen menceritakan soal ngevlog. Apa sih? Seberapa susah ngevlog aja. Seberapa susah ngevlog? Kan kalau gue itu kontennya kebanyakan nih, kalian bisa lihat motovlog semua tuh. Kalian bisa lihat itu sejajar motovlog. Nah itu kebanyakan gue ngevlog, berarti ya gue bakal apa sih namanya? Menceritakan susahnya ngevlog boy. Mungkin yang gue bakal jelasin pertama mungkin ya, ini gue bakal ngejelasin peralatan apa yang gue buat ngevlog. Pertama, gue harus punya action cam nih. Sebenarnya bukan action cam, gue pertama harus punya motor. Ya kalian mau pakai motor apa aja bebas, mau pakai motor bebek, sport atau apalah, sepeda juga mungkin bisa ngevlog, tapi sepeda vlog jadinya ya. Jadi yang gue pakai itu adalah Jupiter MX sama Supra, karena motor gue ya itu dua. Selain itu gue rada-rada bingung, misalkan mau beli motor mau ditaruh di mana lah, mau ya gitulah, pokoknya agak-agak ribet kalau gue beli motor lain. Jadi gue pakai aja yang bisa gue vlog ya, pakai Jupiter atau pakai Supra. Udah itu, yang kedua kalian harus punya helm, terutama helmnya itu harus full face ya. Karena kalau pakai helm half face nih, kalau half face tuh kalian rada susah naruh si GoPro-nya. Jadi helm pertama gue sebenarnya bukan ini, helm pertama gue itu adalah NHK GP1000. Tahu helmnya sekarang ada di mana? Udah itu Vendetta. Sekarang ada di Sirangga tuh helmnya, dipakai bucin mulu anjir. Udah itu yang ketiga gue pakai helm GPX Cross, dan yang keempat gue pakai Arai. Nah ini Arai. Sebenarnya dari keempat helm itu yang paling enak, paling nyaman itu adalah helm Cross. Kenapa? Karena helm Cross itu sangat ringan dan nyaman lah. Itu enak banget lah. Yang kedua ini. Yang ketiga itu Vendetta. Kalau yang keempat itu yang NHK, gue belum pernah ngevlog pakai helm itu. Karena helm itu gue nggak tahu tuh ditaruh di mana. Ini gue ngevlog pakai kamera HP aja ya, biar enak lah, santai. Udah itu yang ketiga, kalian harus punya action cam. Nih. Action cam nih adalah GoPro Hero 4. Gue udah gak usah ngejelasin karena udah ada penjelasannya di videonya di YouTube gua. Nah itu adalah ini nih, apa sih namanya, perangkat gua kalau ngevlog: motor, helm, kamera action cam. Udah itu yang keempat, harus ada peralatan buat ngedit. Kalau gua pakai PC, atau mungkin kalian sebelumnya gua nggak pakai PC, gua pakai laptop. Jadi laptop gua udah gua kasih ke adek gua aja biar pakai lah itu. Gua ganti PC. Udah itu buat ngedit ringan ya. Kalau PC ini sebenarnya buat ngedit video wedding atau video-video yang agak-agak berat. Tapi kalau ngevlog mah ringan, kalian pakai PC ringan juga bisa ngevlog boy. Bisa upload, bisa edit. Kecuali kalian pakai animasi-animasi yang ribet, itu baru pakai, mungkin harus spek yang lumayan tinggi lah ya. Nah itu adalah peralatan gue buat ngevlog boy. Nah mungkin gue bakal ngejelasin sesusah apa sih jadi motovlog. Pertama, misalkan kalau vlog jadi motovlog kayak gue itu bukan siapa-siapa, gue itu bukan orang terkenal, gue itu bukan sultan, atau gue itu bukan orang-orang yang emang terkenal di dunia sosial ya. Jadi gue mah orang biasa aja, cuman yang ngevlog kayak gini. Sebenarnya untuk cari viewer itu ya gimana kalian juga sih, gimana kalian ngevlog, gimana kalian bersosialisasi dengan orang lain, gimana kalian mempromosikan YouTube kalian, atau mungkin dari TikTok atau dari Twitter atau dari Instagram kalian bisa alihin follower kalian ke YouTube, atau mungkin dari YouTube bisa timbal balik ke Instagram ya Pak. Paling gitulah mutualisme secara media sosial. Nah, ini gue itu ngevlog itu sangat susah karena gue itu bukan dari kalangan yang tadi itu. Gue cuma orang biasa yang ngevlog dan gue nggak terkenal. Sebenarnya youtuber di dunia itu di dunia lagi, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia sebelum banyak artis yang turun ke ini ya, banyak artis yang turun ke per-YouTuban. Nah dari YouTube itu gue bingung, YouTube itu isinya artis-artis doang anjir. Kenapa konten-konten kreator yang misalkan kayak teman-teman gue gitu, ada yang YouTube tuh kayak yang ngevlog motovlog itu
sebenarnya awalnya itu bukan siapa-siapa anjir, tapi kenapa sekarang kebanyakan konten kreator itu dari artis boy. Jadi gue bingung gitu, jadi kasihan konten-konten kreator kayak gue gitu ya, konten kreator yang kayak bukan siapa-siapa ingin terjun ke YouTube, jadi susah banget berkembang. Sebenarnya balik lagi ke kita sih, gimana kita pembawaannya ya. Tapi ya semakin tahun semakin apa sih namanya, bertambahnya tahun ya, semakin ke masa depan ya pasti susah lah kalian buat ngevlog ya. Sebenarnya balik lagi ke kita, apakah kita berkomitmen atau kita itu punya usaha atau kita tuh punya keyakinan buat ngevlog boy. Ini kayak gue aja, gue mau ada yang nonton, mau ada yang nggak nonton, mau ada yang like, mau ada yang dislike, gue tetap upload boy. Jadi ya itu adalah komitmen gue, setiap hari harus ada video yang ke-upload. Walaupun nih videonya rada-rada kurang jelas ya, menurut kalian mungkin emang nggak jelas video gue, tapi gue punya apa sih namanya, komitmen lah upload gitu. Soalnya semua itu nggak kalau gue dari orang yang biasa aja itu nggak serta-merta langsung melesat. Menurut gue semua itu butuh proses, semua itu butuh ikhtiar ya, sabar, dan juga ya nggak simpel sih. Kecuali kalian ngevlog secara brutal, udah itu bikin konten yang bikin orang viral. Gue nggak suka kalau konten gue viralnya karena kejelekan ya. Kalau gue mah ya gimana ini aja, apa sih namanya, alurnya jalan ya. Nah itu adalah ya kesulitan gue, itulah gue nggak bakal edit nggak bakal ngedit secara apa ya, kayak model-model Agung Hapsah gitu, enggak. Gue bakal ngedit yang simpel-simpel aja ya. Gimana pokoknya cara edit gue ya, cara gue edit gue nggak ngikutin orang lain. Gue nggak apa sih namanya, nggak terlalu mementingkan apa sih konten kreator lain punya ciri khas kayak gimana. Yang penting gue punya ciri khas sendiri boy, ngerti gak? Nah gitulah. Nah itu yang sebenarnya yang paling susah dari buat konten YouTube itu ide kalian tuh gimana sih boy. Gue bingung sih mau konten YouTube tuh. Pertama, kalau di daerah gue Bogor itu sering banget hujan. Kedua, motor gue itu agak-agak racing. Udah itu kalau apa sih namanya, kalau berkeliling siang-siang di Bogor itu sangat-sangat mencekam karena banyak-banyak polisi. Itu. Yang ketiga itu gue kalau ngevlog itu rada-rada pusing sih cari kontennya apa ya. Udah itu gue itu bergelut di dunia perfotograferan. Jadi ada kewajiban yang harus gue laksanakan kayak ngedit foto, ngedit video. Itu gue harus bagi dua, satu nge-YouTube, satu ngejob wedding gitu. Ngejob wedding, fotografer motor apa itu, pokoknya itu gue ada dua rutinitas. Udah itu ya itu ya, gue harus bisa membagi kedua itu. Jadi rada-rada gimana ya, susah banget kalau ngevlog tuh. Kayak gimana gitu ya, kayak ada susah banget ngeluarin inspirasi boy. Kalau ngevlog tuh harus gimana ya, sesuai dengan mood-moodan sih kalau ngevlog, motovlog kayak gitu tuh. Kadang gue suka ngevlog tentang akuarium gue tuh, ini akuarium gue suka ngevlog gitu lah, karena gue juga suka sama ikan ya, ikan gitu. Gue suka dari gue kecil, gue suka banget binatang. Jadi kadang konten gue campur-campuran, kadang nge-review barang, kayak nge-review gini nih apa sih tuh mic, atau nge-review keyboard, atau nge-review kamera, atau nge-review apa. Itu konten gue tuh ada random sih sebenarnya. Jadi gimana penikmat aja. Jadi susahnya jadi YouTuber itu pertama kalian harus ini sih, apa sih namanya, susahnya jadi YouTuber yang nggak terkenal itu ya itu susah cari panggung, susah cari penonton. Itu tuh sangat susah, subscriber itu susah banget. Karena ya balik lagi sih, kita menarik apa enggak sama orang-orang itu, menarik perhatian orang-orang itu apa enggak. Sesusah itulah pokoknya kalau kalian ngevlog dari orang yang bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan orang yang viral atau apa-apa. Itu sangat susah boy nyari subscriber. Ya udah, paling kontennya ya kayak gitu aja sih, ngejelasin peralatan gua buat ngevlog. Udah itu kayak susahnya gue jadi YouTuber, karena YouTuber itu perlu komitmen dan ikhtiar. Dan juga gue itu bukan siapa-siapa boy, bukan orang terkenal. Jadi susah gitu ya kalau gimana ya, buat dapat viewer lebih gitu atau subscriber lebih itu susah. Jadi ya paling segitu aja. Oh ya, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa
follow TikTok gue, Instagram gue, dan fotografer Oleng. Ini jangan lupa ya, follow aja. Oke, bye bye. See you in the next video. Bye.